Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan Yesus. Kalau saat pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam setiap kita. Rahmatnya yang selalu baru dan boleh kita nikmati. Pada pagi hari ini kita mau hampiri tahta Tuhan yang kudus. Untuk kita boleh memberikan yang terbaik lewat setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Pengagungan kita kepada Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hati kami berlimpah syukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Allah semesta alam, Allah yang maha kuasa, kami hampiri tahta kasih karunia-Mu, mengucap syukur Tuhan, membawa hidup kami ke mezbah-Mu dan mempersembahkan korban syukur kami. Seluruh hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami terus mau mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur karena Kau telah menyelamatkan kami. Mengucap syukur karena Kau telah memulihkan kami. Mengucap syukur karena Engkau telah menyembuhkan kami. Mengucap syukur atas setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk masa depan, untuk rencana yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur karena Engkau senantiasa ada bersama kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Hormat kemuliaan
Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu ya Tuhan. Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dengan sepenuh hati kita katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu ya Aba, ya Bapa, ya Yesus Tuhan dan Raja kami, Juru Selamat hidup kami. Bersyukur kepadamu ya Roh Kudus. Pujian syukur hanya bagimu. Haleluya Yesus Tuhan. Kasih-Mu segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur bagimu Yesus.
bersama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, sungguh indah Kau Tuhan, aduh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, dan sepenuh hati kami nyatakan Tuhan, Sungguh indah haleluya Yesus Tuhan, Tuhan, Kau Allah yang penuh kasih, dan Kau tunjukkan kasih-Mu dengan mengorbankan diri-Mu Tuhan, menebus setiap dosa kami. Kau Tuhan yang tidak pernah berseberangan dengan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama kami. Engkau Tuhan yang terlebih rindu untuk menyatakan kasih-Mu bagi kami. Dan Kau Tuhan yang terlebih rindu untuk mengatakan bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah nama-Mu ya Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama yang kudus dan mulia, nama yang ajaib, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus sahabat kami. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. indah Kau Tuhan, penuh kasih dan Haleluya, Yesus. sayang, Amin, amin, amin. tempat penghiburan Bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan,
Yesus, Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami. Engkau sumber sukacita kami. Engkau sumber damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami hampiri tahta-Mu yang kudus, membawa segenap hidup kami, membawa segenap syukur kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik lewat setiap pujian, penyembahan, pengagungan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan Yesus untuk diberkati pada pagi hari ini. Dan kami siap untuk kami boleh mengalami pengalaman pribadi bersama-Mu Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti yang di sorga. Ada sukacita, ada sorak-sorai, ada pemulihan, ada kemenangan, ada kebebasan oleh karena hadirat Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Semua yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama saya, amin. Haleluya, haleluya. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Hanyalah untuk-Mu.
hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Saya diberkati lewat pujian ini Bapak Ibu. Biar setiap kita, hidup kita menceritakan, setiap nafas kita, hembusan nafas kita menceritakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tos buat kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Sebab tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kasih setiamu selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Oh, haleluya. Lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita, amin. Boleh ketika Tuhan Yesus baik, jempolnya di atas semuanya. Oke. Hadap sana, hadap sana, hadap sana. Setuju ya? Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Menghadap ke depan. Tuhan Yesus baik. Oh, amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Hadap ke sana Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Menghadap ke depan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya persilakan untuk duduk kembali.
Kita akan persiapkan hati kita Bapak Ibu untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami perlu Engkau lebih lagi saat ini Tuhan. Engkau Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami. Sekalipun dunia bergelora, namun ketika Engkau ada bersama kami beroleh damai sejahtera, kami beroleh ketenangan, dan pengharapan yang pasti hanya di dalam Engkau. Ketika kami menyerahkan hidup kami di tangan-Mu Tuhan, tangan yang senantiasa merancangkan damai sejahtera, tangan yang merancangkan pengharapan yang cerah, masa depan yang cerah, ada di dalam Engkau ya Yesus. Oleh sebab itu, di tangan-Mu Tuhan, ini janji kami, di tangan-Mu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Di tangan-Mu, ini janjiku, senap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, dalam jalan-Mu selamanya. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku
Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap menyembah Engkau ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Tuhan Allah kami. Ku Menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menaburkan sabda kebenaran firman Tuhan. Yesus aku Ku hidup karenamu dan hanya untukmu, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Saat ini kerinduan kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami akan siapkan hati kami yang paling subur seperti tanah. Kami siapkan tanah yang subur sehingga setiap benih firman Tuhan itu akan tumbuh di hati kami, berakar dan berbuah. Dan berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Haleluya. Saya melihat sukacita dari wajah-wajah dari Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Nah, Saudara kasih dalam Tuhan, di pagi hari ini, di awal bulan Juni ini, di minggu yang pertama, gereja kita mengambil tema yaitu menjadi pembawa harapan. Menjadi pembawa harapan. Ketika kita malam hari mati lampu, apa yang Bapak Ibu Saudara cari? Mungkin yang sedang akan Bapak Ibu cari yaitu lilin, mungkin HP kalau zaman sekarang, mungkin senter supaya bisa menerangi tempat Bapak Ibu Saudara. Dan di Kampung Petoran ini ada beberapa waktu ketika itu mati lampu jam 12 malam, jam 1 malam, enak-enak tidur mati lampu. Dan apa yang terjadi ya saya bingung. Tak pikir ya listriknya meternya meternya tutup, ternyata memang mati lampu. Setiap orang ketika mati lampu pasti akan mencari cahaya. Dan ketika itu
saya mendapatkan sebuah lilin dan lilin itu saya taruh di meja. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, meskipun tidak bisa menerangi seluruh ruangan di pastori, tetapi paling tidak saya melihat ada cahaya sehingga saya nggak bingung. Orang kalau gelap itu kan mesti bingung, mau kerjain apapun jadi bingung, nggak nyaman. Tetapi paling tidak ketika ada lilin itu ada terang yang menjadi berkat bagi saya untuk saya bisa melihat sekelilingnya. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini firman Tuhan belajar tentang bagaimana Tuhan adalah sumber pengharapan. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan, kita akan baca bersama, kita akan bersama-sama dengan suara yang lantang kita akan mendengarkan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Semoga sekali lagi dengan iman Bapak Ibu Saudara, dengan yakin bahwa Allah itu adalah sumber pengharapan. Amin. 1, 2, 3. Semoga ada amin. Ada amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalaulah di luar sana sedang rame-ramenya dikatakan bahwa dolar itu sudah 18.000. Pak Presiden ngomong nggak usah takut, kita nggak gunakan dolar. Iya Pak, tetapi ketika kita pakai nggak Pak, dolar itu mempengaruhi. Sudah aja Temi, tidak usah banyak-banyak. Jadi bingung ya. Puji nama Tuhan. Haleluya, sampai mana saya? Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar suara atau melihat berita atau menyaksikan banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, harga-harga naik, banyak yang dipecat dan sebagainya. Berita-berita di dunia itu tidak ada membawa sukacita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada kabar baik bagi kita pada pagi hari ini. Bahwa pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Sumbernya itu dari Tuhan sendiri. Ada amin. Kalau kita berharap kepada manusia, saudara akan kecewa. Firman Tuhan katakan, kalau engkau berharap kepada manusia, apa yang terjadi? Engkau kecewa. Tetapi berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada Yesus, karena dialah segala pengharapan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, Roma ini kisah surat yang ditujukan kepada jemaat di Roma. Ditulis di tahun 57 Masehi. Klik aja. Saudara kasih dalam Tuhan, di sini kita lihat bahwa jemaat Roma ini terdiri dari dua kelompok besar. Orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang-orang yang orang-orang yang memegang Taurat dan orang-orang yang tidak mengakui adanya Taurat, sehingga ada konflik di sana. Tetapi Paulus mengajarkan pada kita bahwa di kitab Roma ini, kitab di mana Paulus mengajarkan bahwa Allah itu adalah sumber pengharapan.
Dia adalah pengharapan meskipun pada waktu itu Roma dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi ada kabar baik bagi jemaat Roma. Di sini ada berita baik bahwa Allah adalah sumber pengharapan. Jemaat hidup di tengah dunia yang tidak memberi banyak alasan untuk berharap. Saat ini kita pun kalau kita melihat suasana dunia tidak ada pengharapan. Tetapi kita percaya bahwa pengharapan itu ada bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kok enggak ada amin toh? Apa pada ngantuk toh ini Bapak Ibu? Haleluya. Klik selanjutnya. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Yang pertama adalah Allah adalah sumber pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan. Pengharapan yang pasti dan penuh. Alkitab mengatakan bahwa keyakinan terhadap janji Allah tidak pernah gagal. Kalau saudara berharap kepada manusia, berharap pada rekeningmu, berharap kepada orang tuamu, berharap pada pekerjaanmu, engkau adalah orang yang akan kecewa. Tetapi engkau orang yang berpengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Ada amin? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, harapan kita hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Klik selanjutnya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat seorang Musa adalah seorang yang sudah berusia 100 tahun. Istrinya sudah 90 tahun. Sudah enggak bisa lagi melahirkan anak. Vonisnya seperti itu. Tetapi dia tetap berharap memegang janji Tuhan. Kalau pegang janji Tuhan, dan yang terjadi adalah Musa dan istrinya yang melahirkan. Musa enggak melahirkan, istrinya yang melahirkan Bapak Ibu. Kenapa? Dia hanya berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Berbicara tentang pengharapan kita kepada Tuhan, kita akan buka dulu Mazmur pasal 119 ayat yang ke-15. Bisa dibuka? Mazmur pasal 119 ayat yang ke-15. 119 ayat yang ke-105, Mbak Febi, sorry. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman Tuhan katakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Allah sumber pengharapan itu seperti pelita. Pelita pada waktu itu seperti lampu kecil yang dipegang untuk mereka berjalan. Jalannya tidak terlalu jauh, jalannya jauh tetapi lampu itu dapat menerangi sekitar dalam perjalanan itu. Ada seorang anak waktu itu berjalan dengan papahnya. Dia ngomong gini, "Pak, aku ini cuma bawa senter kecil. Apakah senter ini gak bisa sampai rumah, Pak? Gak bisa menerangi sampai rumah?" Papanya ngomong begini, "Nak, meskipun sentermu kecil, ini akan membawa kamu sampai di rumah. Tidak terlalu lebar,
tetapi senter ini dapat membawa kita menuju tempat tujuan kita. Saudara, kadangkala Tuhan itu tidak menunjukkan kepada kita masa depan 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tetapi Tuhan itu menunjukkan langkah demi langkah. Supaya apa? Supaya kita hanya berharap kepada Tuhan. Kalau saudara dikasih tahu sama Tuhan, oh nanti Mas Bayu 20 tahun lagi menjadi CEO. Mas Bayu enggak akan berharap penuh kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan langkah demi langkah Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara naik tangga, saudara akan melihat langkah 1, 2, 3 untuk kita menuju ke atas. Dan Tuhan menyertai supaya saudara tahu bahwa hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Amin. Hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Pegang firman Tuhan. Jangan sampai kita lupakan Tuhan. Hari-hari ini semakin jahat Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara enggak pegang firman Tuhan, saudara akan jatuh. Saudara akan ikut arus dunia. Contoh, saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara, tas saya ini warnanya apa? Warnanya hitam. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat ini hitam. Ini ada katakanlah di sini ada 30 orang nih. Nyatakan itu hitam toh. Tetapi ketika saudara ada di dalam ribuan orang, katakanlah 1000 orang. Dan 970 orang itu mengatakan bahwa tas hitam ini berwarna putih. Warnanya putih Bapak Ibu Saudara. 970 orang. Di sini 30 orang bilang hitam, tapi 970 orang yang lain mengatakan putih. Saudara mulai ragu enggak? Saudara mulai ragu? Saya yakin saudara mulai ragu. Karena ketika kita mau ikut arus dunia, hitam bisa dikatakan putih, putih bisa dikatakan hitam. Tetapi bagi orang percaya, firman Tuhan katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berarti dari si jahat. Ini kenyataan di dunia Bapak Ibu Saudara. Kita lihat kasus gubernur yang lalu. Benar kan? Tetapi buktinya kalah. Itu arus dunia. Tetapi bagi orang percaya tetap pegang firman Tuhan. Amin. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Harapan yang kedua, harapan melahirkan sukacita, damai, sejahtera. Memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai, sejahtera. Damai sejahtera didapatkan ketika kita percaya kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Ketika kita beriman kepada Allah, kita mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Ketika mendapatkan damai sejahtera, kita mendapatkan harapan. Kalau saudara ketemu sama orang yang tidak berpengharapan, apa yang terjadi? Dia melihat bahwa hari ini aku sudah selesai. Cukuplah aku hari ini, aku gak mau memperpanjang hidupku. Akhirnya terjun payung di jembatan Juruk. Kenapa enggak punya pengharapan? Tetapi bagi orang yang pengharapan, meskipun hari ini berasmu enggak ada di rumah, meskipun saat ini warungmu sedang sepi, meskipun saat ini pekerjaannya belum ada, tetap percaya bahwa Tuhan menolong saudara dan saya menghadapi kehidupan ini. Amin. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Ikan mati itu akan ikut arus.
Tetapi ikan yang hidup akan melawan arus itu supaya dia tetap terus berhidup, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari harapan kita melahirkan sukacita. Kalau saudara ketemu orang yang bersukacita, orang yang sukacita seperti Pak Beni. Pak Beni ketemu sama saya atau ketemu dengan Bapak Ibu, senyum toh, halo Bapak apa kabar, sukacita melimpah. Bapak Ibu senyum apa enggak? Ikut senyum kan? Bapak ikut Bu ikut ketawa kan? Kenapa? Ada sukacita. Meskipun hari ini kita ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, tetap bersukacita. Orang Kristen itu seperti kapal besar. Meskipun ada ombak besar, tetap bisa berjalan terus. Betul? Di bawahnya itu banyak ombak, banyak masalah, banyak pergumulan, masih bisa Bu. Ada orang yang datang ke rumah, malah bisa sharing, malah bisa mendengarkan, malah bisa menguatkan. Itu orang percaya. Setuju ya Bu Wiwit? Bu Wiwit sedang masak nih. Ngerti nih, apa namanya, harga minyak katanya naik. Ada ibu-ibu datang, belilah masakan di tempatnya Bu Wiwit. Cerita, Bu, kok iki lengone mundak ya? Beras naik, minyak naik, apalagi yang naik? Bumbon naik, semuanya naik. Kok susah men hidup ini? Meskipun Ibu Wiwit ngalami seperti itu, tapi bisa memberikan kesaksian, iya, memang semuanya naik, tetapi Tuhan masih pelihara. Bisa menguatkan, amin. Kenapa bagi orang percaya? Percayailah bahwa burung pipit di udara Tuhan pelihara, masakan orang-orang percaya tidak dipelihara Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi kita. Orang yang berpengharapan pasti melahirkan sukacita, pasti melahirkan damai sejahtera. Orang di luar Kristus hatinya pasti ragu, takut, khawatir. Kemarin saya ketemu sama teman saya, ngomong sama saya, Pak Musi, ini harga 18.000 loh dolar. Terus ya otomatis harga naik semuanya. Dia adalah kontraktor Bapak Ibu. Apa namanya? Hari-hari ini biaya pembangunan itu naiknya 2 kali lipat. Yang bangun rumah katanya 70 juta sekarang jadi 130 juta katanya begitu. Nah kenapa? Ini loh ngikuti apa namanya? Ngikuti harga dolar. Bingung Bapak Ibu Saudara. Kenapa bingung lah? Saya sudah tanda tangan kontrak sama yang punya loh. Kalau harganya gini aku tombok loh. Orang dunia ngomong seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi kita orang percaya, meskipun saat ini dompetmu tinggal 5.000, 10.000, tetap berpengharapan, tetap bersukacita. Karena Allah sumber pengharapan yang memberikan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memampukan kita berlimpah dalam harapan. Oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berlimpah-limpah itu meluap, berkelebihan, tidak habis-habis. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti memiliki sukacita yang tidak pernah terbendung. Kalau saudara baru beli motor baru, saudara pakai 2-3 bulan, per hari pertama sampai bulan ketiga saudara isi-isi ini. Masih diisi-isi, dicuci dan sebagainya. Tetapi setelah 3 bulan saudara wis karepmu kono. Kan gitu toh Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang bersuka cita kepada Tuhan, meskipun dalam tekanan berat, tetap bersuka cita, tetap berpengharapan. Kalau kita melihat dalam Alkitab, ada kisah tentang Naomi dan Ruth. Naomi adalah seorang ibu mertua yang punya anak, punya istri bernama Ruth. Mati Bapak Ibu Saudara suaminya, anak laki-lakinya meninggal. Kemudian dia pulang kembali ke Israel.
Dan dia tidak mau dipanggil lagi Naomi. Dia dipanggil Mara. Artinya sakit hatiku. Orang yang penderitaan bagiku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Namun dalam proses kehidupannya, Tuhan pakai Rut untuk menjadi berkat bagi Naomi. Meskipun dia harus mengirik gandum, dia harus bekerja keras, tetapi dia selalu menolong ibu mertuanya tersebut. Dan apa yang terjadi? Tuhan melihat kesetiaan ibu Rut dan ibu Naomi. Tuhan kirimkan Yoas untuk menjadi penolong, menjadi suaminya. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa keturunan Rut adalah keturunan dari Tuhan Yesus Kristus. Meskipun dalam penderitaan dia mengalami masalah yang begitu berat, tetapi dia menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dari Rut lahirlah Tuhan Yesus Kristus. Keturunannya Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini Roh Kudus yang memampukan kita berlimpah dalam harapan. Kemudian kalau kita belajar lagi ketika cara hidup jemaat yang mula-mula, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bersekutu bersama, mereka berdoa bersama, mereka memuji nama Tuhan, mereka membagi berkat bersama. Kenapa? Hidup mereka dilimpahi oleh Roh Kudus. Jadi saya bingung Bapak Ibu Saudara, katanya dipenuhi Roh Kudus tetapi untuk ibadah enggak mau. Ya itu jadi pertanyaan. Kan begitu toh Bapak Ibu Saudara. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan selalu rindu bersekutu dengan Tuhan, dia akan selalu rindu bersekutu dengan saudara seiman. Setuju apa setuju? Kok enggak ada suaranya? Domba akan mendengar suara dari gembalanya. Setuju dengan saya? Yang ngomong firman Tuhan lo ya, bukan saya lo ya. Kalau gembalanya bilang bahwa hari Kamis ayo Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama ibadah, berarti domba-dombanya akan Om Ishak tok yang jawab. Saya ulang. Kalau pendetanya ngomong bahwa ayo hari Kamis mari kita ibadah bersama, kita berdoa bersama untuk kemajuan gereja. Jemaatnya pasti ikut mendukung kan gitu. Saya enggak nyindir tapi saya nabrak. Ya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memampukan kita berlimpah dalam harapan. Kembali ke cara hidup jemaat mula-mula, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, hidup mereka jadi berkat bagi banyak orang dan dilihat bahwa banyak orang suka akan mereka dan mereka bertambah-tambah. Kenapa? Roh Kudus yang melimpahi mereka dengan kasih dan kuasanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kemarin nih bulan Mei ini kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita diricas kembali. Dan bulan Juni, Juli, Agustus terus kita mau pegang janji Tuhan. Amin. Kita akan terus bersekutu, kita terus mau berdoa, kita mau hanya berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi, jangan berharap kepada manusia, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Saudara, yang terakhir adalah orang yang dipenuhi harapan akan menjadi pembawa harapan. Harapan itu nular. Orang yang hidup dengan Kristus akan memancarkan harapan kepada sekitarnya. Contoh, Bapak Ibu, misalnya saya sakit batuk, kemudian Pak Samuel bilang, Pak Musi beli jahe, kemudian setelah beli jahe ditumbuk, kemudian diminum pakai gula Jawa.
Saya ikuti apa yang sarannya Pak Samuel. Saya minum itu dan saya sembuh. Kemudian Mami Bu Susi batuk. Saya dapat informasi itu dari Mengakui Tuhan Yesus baik. Lambaikan tanganmu semuanya. apakah saya diem aja? Enggak kan? Saya akan bagikan ke Mami. Mami, ini saya dapat resep dari Pak Samuel. Jahe ditumbuk, kasih gula merah, diminum anget-anget. Betul ya? Gitu ya? Ini contoh ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian Mami sembuh. Kemudian Mami sembuh, Ibu Sri batuk. Taulah Mami, diceritakan, diberikan resep itu. Kenapa mau menceritakan? Karena sudah ngalami. Setuju dengan saya? Betul ya? Nah, saudara, orang yang dipenuhi harapan pasti akan menularkan harapan itu kepada orang lain. Ketika saudara sudah terima Yesus nih, aku terima Yesus nih, aku mendapatkan keselamatan yang kekal nih, dosaku sudah diampuni nih, aku menjadi manusia yang baru, apakah saudara akan diam saja? Saya yakin percaya saudara akan membagikan itu kepada orang lain yang belum percaya kepada Yesus. Amin. Ketika saudara membagikan sukacita itu kepada orang lain, saudara sukacita enggak? Saya yakin saudara sukacita. Kalau Mami tak kasih resep dan sembuh, beliau akan sukacita. Begitu pula ketika engkau membagikan keselamatan, harapan itu kepada orang lain dan orang itu menerima, engkau pasti bersukacita. Amin. Setuju dengan saya? Kenapa? Saya ngalami gitu loh. Ketika saya menerima keselamatan itu, saya melihat banyak orang ini butuh keselamatan dan saya ingin menjadi penolong bagi mereka, membagikan Injil itu kepada orang lain supaya orang lain percaya kepada Yesus. Itu yang disebut menularkan harapan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini penting bagi kita, bagi orang percaya. Saudara dan saya punya amanat agung untuk membagikan itu kepada orang, karena firman Tuhan akhir zaman akan berlaku ketika firman itu sampai seluruh ujung bumi sudah mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, hari ini yang menjadi harapan, sukacita damai sejahtera dibagikan kepada orang lain. Amin. Bagaimana caranya? Klik terakhir. Bagaimana menjadi penggawa harapan? Melalui perkataanmu. Kalau inputnya firman Tuhan, kalau inputnya tentang positif-positif, pasti keluarnya positif. Betul? Kalau inputnya negatif, kalau inputnya suara-suara yang negatif, kebun binatang masuk semua, yang keluar pasti kebun binatang. Tetapi hari ini orang yang menjadi punya harapan, dia akan menjadi berkat melalui perkataanmu. Mbak Putri dalam pelayanannya menguatkan Nabia. Nabia sedang lokro, ayo Nabia kamu semangat, kamu punya skill, kamu punya hikmah daripada Tuhan, ditambah-tambahkan. Dipikirkan semangat dari mana? Perkataan kita. Melalui tindakan, ketika kita melihat orang-orang itu sedang membutuhkan, Tuhan gerakkan hatimu untuk mendoakan bahwa berkat, sedikit berkat bagi mereka, itu tindakan Bapak Ibu Saudara. Tuhan digerakkan hatimu untuk memberi kepada orang lain, digerakkan Tuhan, lakukan. Kita nggak tahu ketika mereka butuh, mungkin mereka lagi butuh 5.000 atau 10.000, kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Tuhan taruh dalam hatimu, ayo beri kepada dia, ayo doakan dia. Ini tindakan yang nyata. Dan yang terakhir adalah melalui kesaksian hidupmu. Bagi orang Kristen kalau kehidupannya menjadi kesaksian yang dimuliakan Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kesaksian hidup Ibu Mani sudah dipulihkan, disembuhkan dari kankernya. Ini menjadi kesaksian hidup.
Loh kenapa Ibu Mar disembuhkan? Loh saya percaya Yesus yang menyembuhkan saya. Oleh sebab itu kamu yang belum percaya kalau mau sembuh percaya sama Yesus. Kesaksian toh Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara sedang bergulat dengan masalah hutang misalnya. Ini aku punya hutang besar nih, tetapi tahu-tahu ada orang yang datang memberikan berkat, aku gak tahu siapa dia. Apa yang terjadi? Itu jadi berkat dan kau bagikan kesaksian itu. Kalau kamu percaya Tuhan itu tidak kurang cara untuk menolongmu dalam kehidupanmu. Ini kesaksian hidup Bapak Ibu Saudara. Saudara bangun pagi sehat, itu bisa jadi kesaksian hidup bagi orang lain. Supaya mereka dikuatkan, mereka dimampukan, mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita harus menjadi pembawa harapan. Karena saudara dan saya sudah mendapatkan harapan itu. Orang yang percaya kepada Tuhan harapannya pasti. Orang yang tidak berpengharapan Tuhan tidak punya harapan. Maaf kata, dia hanya seperti robot yang melakukan kegiatannya sehari-hari. Bangun tidur, kerja, pulang, makan, bangun tidur, kerja, pulang, makan. Robot toh Bapak Ibu Saudara? Tetapi bagi orang percaya, engkau bangun pagi, engkau dapat menjadi saksi Kristus. Hidupmu adalah pelayananmu. Pelayanan tidak hanya bicara di gereja, pelayanan tidak hanya di altar. Dimanapun engkau berada itu adalah pelayanan. Amin. Hidupmu adalah pelayanan, hidupmu adalah Kristus. Paulus katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keutuhan. Oleh sebab itu mari hari ini menjadikan harapan untuk kita jadi berkat bagi banyak orang. Mari tundukkan kepala, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Pemain musik silakan maju ke depan. Syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi kita katakan haleluya, haleluya,
bahwa bukan kebetulan jika pada pagi hari ini saudara datang beribadah. Tuhan mau berbicara kepada engkau bahwa engkau punya harapan karena Kristus ada dalam hidupmu. Tidak berhenti saja ketika engkau sudah punya harapan. Engkau harus menjadi berkat, membagikan harapan itu ke banyak orang. Melalui perkataanmu, melalui tindakanmu, melalui kesaksian hidupmu. Biarlah engkau menjadi berkat sebagai pembawa pengharapan kepada banyak orang. Saudara, pada pagi hari ini siapkan hatimu untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Berdoa kiranya Tuhan yang melayakkan kita untuk kita terima perjamuan kudus itu. Percaya melalui perjamuan kudus ini engkau dikuatkan dalam imanmu, engkau terus diperbarui dalam semangatmu mencari Tuhan, dalam semangatmu untuk beribadah kepada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Saya beri waktu 1 menit ke depan, saudara dapat berdoa, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari saya mengajak saudara bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita berdoa untuk perjamuan kudus. Kiranya perjamuan kudus pada pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Perjamuan kudus menjadi jawaban bagi kita semua. Melalui tubuh dan darah Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan membukakan jalan, membukakan pintu-pintu berkat dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menyerahkan perjamuan ini dalam tangan-Mu. Aku bersyukur karena melalui perjamuan kudus ini kami mengingat kematian-Mu di kayu salib. Di 2000 tahun yang lalu Engkau mati menebus dosa kami untuk kami hidup. Kami hidup dalam berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Saudara silakan maju depan.
Kita bersama-sama mengambil perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Satu, satu. Dalam rohmu, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kasih-Mu, Dalam nama Tuhan Yesus. tubuh dan darah-Mu Dalam nama Tuhan Yesus. Satukan Dalam nama Tuhan Yesus. dengan Dalam nama Bapa di Tuhan Yesus. surga, Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan dalam Yesus. roh-Mu, Dalam nama Tuhan Yesus. dalam firman-Mu, Dalam nama Tuhan Yesus. satu Dalam nama Tuhan Yesus. kasih-Mu, Dalam nama Tuhan Yesus. kasih Dalam nama Tuhan Yesus. tubuh Dalam nama Tuhan dan Yesus. darah-Mu Dalam nama Tuhan Yesus. menyatukan Dalam nama Tuhan Yesus. dengan Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Haleluya. Satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih. Saya udah bangkit berdiri. Haleluya. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, di dalam roti itu ada tulisan, ada firman Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara mendapatkan firman Tuhan yang menguatkanmu, memulihkanmu, diamini, dipercaya, diyakini. Tetapi ketika ada firman Tuhan yang menegurmu, jangan engkau keraskan hatimu. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat tinggi roti di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara melihat dengan mata iman kita. 2000 tahun yang lalu ada seorang di atas kayu salib, manusia sejati yaitu Yesus Kristus, tidak berdosa. Dia tergantung di kayu salib, darahnya tercurah. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasihnya kepada manusia, sehingga diutusnya lah anaknya yang tunggal untuk menebus dosa saudara dan saya. Yang harusnya kita digantung di kayu salib itu, harusnya kita disalib di kayu salib itu. Tetapi karena kasihnya kepada kita, hari ini dengan mata iman kita 2000 tahun yang lalu, Tuhan yang sangat mengasihi hidup kita, yang kita peringati setiap bulan di gereja ini, kita percaya bahwa ada kuasa dalam perjamuan kudus, ada kuasa mujizat, ada kuasa keselamatan itu, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah
tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tubuh yang kudus, tubuh yang suci, tubuh yang tidak punya kelemahan, menyembuhkan, memulihkanmu hari ini. Percaya dan imani Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Angkat cawan tinggi di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa anggur yang saudara pegang adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus menolong. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus menolong. Kami percaya, kami bersyukur bahwa melalui perjamuan kudus kami diingatkan kembali bahwa kematian Tuhan Yesus menebus dosa kami, Amen. memulihkan kami, Amen. menyembuhkan kami, dan memberkati kami. Di Amen. dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh diberkati lewat firman Tuhan, kita juga boleh diberkati lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini, amin. Diberkati, amin. Ini kita waktunya untuk boleh memberikan persembahan dan juga mengembalikan persepuluhan. Bersama-sama kita persiapkan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Boleh diangkat persembahan Bapak Ibu semuanya, perpuluhannya boleh diangkat. Percayai, imani. Firman Tuhan mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam.
Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami, pasti terjadi atas setiap kami. Kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami percaya orang Tuhan memberkati orang yang menabur dengan bersukacita. Terimalah persembahan kami Tuhan, berkati untuk pengelola keuangan. Kami percaya dan kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kepada petugas persembahan saya persilahkan. Kasih Allah tak berkesudahan. Hidupku, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya tak berakhir. Hidupku dengan sukacita menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya. Sang Raja, sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bahagia Sang Raja, sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bahagia Sang Raja, nyanyi bahagia Sang Raja, Sang Raja, Sang Raja. Haleluya. Jangan ragu-ragu kalau mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Juru Selamat kita. Amin. Selamat datang di bulan Juni. Sudah 6 bulan memasuki tahun 2026. Keadaan berubah, semuanya berubah. Kita pun berubah untuk terus hidup semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Amin. Selamat datang bulan Juni, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami persilahkan. Lambaikan tanganmu semuanya. Ayo tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu sekalian. Bulan Juni, bulan menjadi pembawa harapan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Bersyukur kepada Tuhan kita sudah memasuki bulan baru, bulan Juli di tahun 2026. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita selama 6 bulan ini kita rasakan. Dan di bulan Juni ini gereja kita mengambil tema yaitu menjadi pembawa harapan. Menjadi pembawa harapan. Dalam Roma 15 ayat 13 firman Tuhan katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Firman Tuhan katakan bahwa sumber sukacita kita, sumber pengharapan kita hanya di dalam Kristus. Dan oleh pengharapan di dalam Kristus itu kita mendapatkan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita membawa pengharapan bagi banyak orang.
Oleh sebab itu saudara, saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Dan dalam ibadah ini pastikan saudara mendapatkan berkat daripada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, membawa harapan bagi banyak orang. Saya undang saudara dan saya tunggu saudara untuk hadir dalam setiap ibadah di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk selalu setia hadir dalam ibadah hari Minggu. Jam 9 pagi, ibadah hari Kamis jam 6 sore. Dan sebelum ibadah ada DIP. Ibadah Youth setiap hari Sabtu, ibadah Joy Skip setiap hari Minggu jam 9 pagi. Rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dan siap mengalami perjumpaan bersama Tuhan Yesus. Demikian warta gereja sepanjang minggu ini. Saya persilahkan Pemusi. Shalom Bapak Ibu, diberkati pagi ini, puji Tuhan, monggo kita sami jumeneng, kita tutup pengibadah kita ing enjang menika, puji Tuhan. Kita pujikan satu pujian, haleluya. Bapa engkau sungguh baik, puji Tuhan, kebaikan Allah hadir di tengah-tengah kita. Baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami sangat bersyukur mempunyai Bapa yang setia sampai selama-lamanya. Sepanjang umur hidup kami menaruhkan bahwa Bapa adalah sumber segala pengharapan yang kami miliki. Di dalam Engkau ada segala pengharapan di dalam hidup kami. Itulah pengharapan hidup kekal. Itulah pengharapan pertolongan buat hidup kami. Itu pengharapan kami makin sembuh, menikmati berkat-berkat yang Allah sediakan. Karena Engkau adalah sumber dari segala sumber di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Menikmati berkat-berkat rohani yang mengalir dalam hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu, memberikan kami kekuatan untuk kami terus berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sumber pengharapan kami. Ya kami tetap tinggal di dalam Engkau sampai selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, terus pakai urapan baru Tuhan. Berikan pewahyuan yang baru untuk membawa kami seluruh jemaat-Mu bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kebebasan rohani, sehingga bertumbuh, berkembang dan berbuah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Kami tidak tahu keadaan yang sedang mereka alami. Kami berdoa untuk melawat mereka satu-satu. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, tolong yang menderita, dan biarlah mereka menikmati kasih sayang Tuhan, sehingga bisa boleh hadir untuk memuliakan nama-Mu yang Bapa yang sangat mengasihi kami. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Nyatakan syukur atas kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Tuhan, berkati seluruh kita jemaat-Mu tanpa terkecuali di dalam kehidupan mereka, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan pujian dan syukur kami hanya kepada Bapa yang di surga. Kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita kepada puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan berkat rahmat, anugerah, damai sejahtera, pengharapan di dalam Tuhan, kasih sayang dari Yesus Tuhan kita, dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus mengikat kita, menyatukan kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat yang besar ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Tutur-tutur, terus kita terus. Sebentar Bapak Ibu, saya lupa ada pengumuman. Bapak Ibu, hari ini tanggal 7 Juni gereja-gereja se-Indonesia mengadakan doa 1 juta pendoa penyembah. Bapak Ibu Saudara bisa mengambil bagian dalam 1 juta sebentar saya buka dulu. Gerakan 1 juta pendoa dan penyembah
ini diawali dari beberapa hamba Tuhan yang rindu untuk adanya kegerakan bagi bangsa Indonesia yang sedang mengalami yang tidak baik-baik saja hari-hari ini Bapak Ibu. Jadi gerakan ini dilakukan oleh seluruh gereja dan lembaga-lembaga rohani seluruh Indonesia. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara juga mengambil bagian dalam doa untuk Indonesia. Sempat tadi saya singgung bahwa Indonesia sedang terpuruk ya toh Bapak Ibu Saudara. Bagi orang percaya kita hanya bisa berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan supaya Indonesia sejahtera. Ini bagian kita untuk kita menjadi berkat toh Bapak Ibu. Oleh sebab itu ada beberapa pokok-pokok doa. Doa yang pertama adalah ucapan syukur, bersyukur atas pemeliharaan dan kasih penyertaan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Bersyukur pemerintah dan pemimpin bangsa. Selanjutnya berdoa untuk persatuan dan kedamaian bangsa. Keempat, berdoa untuk perekonomian nasional. Kelima, berdoa untuk perlindungan bagi Indonesia. Yang keenam, tenaga medis dan pelayanan manusia. Kemudian untuk gereja-gereja di Indonesia. Kemudian TNI, Polri dan penegak hukum. Keluarga-keluarga di Indonesia. Kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan saudara, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil bagian dalam satu hari ini. Kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya luar biasa. Dan di lembaga Kristen kami, di radio kami pun melaksanakan relay yang akan dilaksanakan jam 2 sampai jam 5 sore. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan di Radio Rasinda jam 2 sampai jam 6 sore, di Radio Immanuel jam 2 sampai jam 3 sore. Bapak Ibu Saudara bisa mengambil waktu mendengarkan dan berdoa yang akan membawakan Bapak Ibu Pendeta Iin Cipto. Jadi itu yang akan kita doakan, ada kegerakan supaya Indonesia tetap damai sejahtera. Kita berdoa, ini bagian kita untuk berdoa, lawatan Allah untuk bangsa Indonesia. Itu saja pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati.